Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anang Sudikyo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia. Tidak lupa juga teman-temanku semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 7 orang. Dengan saya sendiri, 1. Latifah Melani, 2. Arum Syifa Ulfasya, 3. Anissa Nuraini, 4. Bayhaqi Hafiz Pradana, 5. Ronaldo Garpenasi, 6. Kamaria, 7. Tahan Perlindungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat, manfaat, dan contoh apresiasi sastra reseptif. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Arum Syifa Ulfasya. Kepada Arum Syifa Ulfasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apresiasi sastra anak reseptif. Apresiasi sastra anak reseptif adalah kegiatan mengapresiasi teori resepsi pada sebuah karya. Resepsi dapat diartikan sebagai terbuka atau menerima. Dikatakan apresiasi sastra reseptif karena pada tahap apresiasi ini pembaca karya sastra baru dalam tahap menyerap, menggali isi yang dipesankan pada karya sastra yang dibacanya tersebut. Pada dasarnya, mereka belum menghasilkan apapun sebagai produk kegiatan apresiasinya. Dikuatkan oleh Muhammad bahwa apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa apresiasi sastra anak reseptif pada hakikatnya merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya, baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Terkait dengan apresiasi sastra reseptif, Suyatno menjelaskan bahwa kegiatan apresiasi sastra reseptif harus menggunakan metode reseptif. Metode reseptif mengarah ke proses penerimaan isi bacaan baik yang tersurat, tersirat, maupun yang tersorot. Metode reseptif tersebut sangat cocok diterapkan pada siswa yang dianggap telah banyak menguasai kosakata, frasa, maupun kalimat. Dalam suasana reseptif yang dipentingkan bagi siswa adalah bagaimana isi bacaan diserap dengan bagus. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak reseptif, yaitu 1. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati nilai keindahan dalam suatu karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Menurut Aminuddin, mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajukan emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu atau menarik. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Nuraini. Kepada Anissa Nuraini, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Arum. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pendekatan yang diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak secara reseptif. 1. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati keindahan nilai estetis dalam suatu karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Menurut Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu atau menarik. Kedua, pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis mengantar pembaca untuk memperoleh berbagai amanat, petuah, nasihat, pandangan keagamaan yang syarat dengan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohaniah pembaca.
Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluatif, maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis, maupun agamis sehingga akan mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Ketiga, pendekatan analitis. Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan analitis merupakan pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, dan hubungan antara elemen itu sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Namun demikian, penerapan pendekatan analitis dalam pembelajaran sastra di SD tidaklah berarti harus lengkap seperti yang dipaparkan di atas. Dianggap telah memadai jika telah dapat mengungkapkan unsur-unsur yang membangun karya sastra yang dibaca dan dapat menunjukkan hubungan antar unsur yang saling mendukung atau saling bertentangan, serta mampu memaparkan pesan-pesan yang dapat memperkaya pengalaman rohaniah. Aminuddin mengemukakan bahwa unsur prosa atau cerita fiksi adalah tema, latar, alur, penokohan, dan titik pandang dan gaya. Keenam unsur itulah yang dimanfaatkan oleh pengarang untuk membangun suatu cerita yang menyenangkan dan bermakna. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baihaqi. Kepada Baihaqi dipersilahkan. Unsur-unsur pembangun suatu cerita. Yang pertama adalah tema cerita. Sebagai langkah awal yang harus ditempuh oleh pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra, prosa adalah menentukan tema. Tema cerita dapat dikatakan bahwa tema adalah permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita dan sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan pengarang dalam karyanya. Yang kedua adalah alur atau plot. Plot merupakan cara pengarang menjalin kejadian-kejadian secara berentetan dengan memperhatikan hukum sebab akibat sehingga membentuk suatu kesatuan cerita yang utuh dan padu. Artinya, peristiwa terdahulu menjadi sebab munculnya peristiwa kemudian dan peristiwa yang muncul kemudian merupakan akibat peristiwa yang terdahulu. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan merupakan pelaku yang dapat berbentuk manusia atau binatang yang terlibat dalam rangkaian peristiwa cerita. Pelaku dan sifat-sifatnya merupakan unsur yang penting karena merupakan ciri utama dalam cerita dan pengalaman penulis dikreasikan kepada pembaca terpusat pada pelaku dan sifatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang unsur pembangunan suatu cerita nomor 4 sampai nomor 6. Nomor 4 yakni latar cerita. Waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa disebut latar, baik berupa latar fisik maupun berupa latar sosial. Penggambaran latar yang rinci dalam narasi dapat membantu penyusunan alur, memperjelas pelaku narasi, dan memudahkan pembaca menangkap amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulisnya. Nomor 5 yakni sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam cerita yang ditulisnya. Secara garis besar, terdapat dua sudut pandang yang digunakan dalam menulis cerita, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nomor 6 yakni gaya pengungkapan. Gaya merupakan teknik pengarang menyampaikan gagasannya lewat cerita dengan untaian kalimat atau kata-kata khas. Pengungkapan tersebut dengan jelas tercermin pada pengolehan persoalan yang ditampilkan, tema yang dicairkan dalam cerita. Gaya tersebut relatif tidak ditemukan pada pengarang yang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Saudara Ronald. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang manfaat apresiasi anak reseptif. Manfaat apresiasi anak reseptif ada 6. Yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Sedangkan yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tahan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang contoh apresiasi sastra anak. Pramuki menyatakan bahwa sastra anak-anak yang bersifat imajinatif dapat dibagi atas 3 macam, yakni puisi, prosa, dan drama. Berdasarkan pendapat tersebut, sastra anak-anak dapat dibagi atas 3 macam, yakni sebagai berikut. Puisi. Sujiman menyatakan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Contoh puisi yang berjudul R.A. Kartini. Engkaulah pendekar bangsa, pahlawan wanita Indonesia. Kau korbankan jiwa dan raga. Engkau lahir di istana. Tiada kurang satu apapun. Tapi kau tak terlena. Melihat kaummu menderita. Raden Ajeng Kartini, engkau laksana obor. Pikiranmu menenang hati. Engkaulah pelopor. Selanjutnya prosa. Surana mengemukakan pengertian prosa sebagai berikut. Bentuk karangan sastra dengan bahasa biasa, bukan puisi, terdiri atas kalimat-kalimat yang jelas pula kalimat runtutan pemikirannya. Biasanya ditulis satu kalimat setelah yang lain, dalam kelompok-kelompok yang merupakan alinea-alinea. Contoh prosa yang berjudul Dongeng Tanah Sang Raksasa. Raksasa Begawa menerima sahabatnya di dalam guanya. Sahabat raksasa Begawa adalah seorang manusia, laki-laki muda bernama Arya. Pemuda Arya dan raksasa Begawa sudah lama bersahabat. Mereka saling menyukai satu dengan yang lain. Aku sengaja mengundangmu hari ini, Arya, kata raksasa Begawa. Matanya yang lebar berkejap-kejap, giginya yang tajam dan runcing tampak berkilap ketika ia ketawa. Untuk berbicara dengan tanah milikmu ini bukan, tanya Arya. Benar, raksasa Begawa mengangguk. Rambutnya yang keriting panjang beriap-riap pada waktu itu menggerakkan kepalanya. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian drama yang disampaikan oleh Hermawan, bahwa drama merupakan cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan aksen di hadapan penonton. Jadi, drama merupakan salah satu karya sastra yang dipakai sebagai medium pengungkap gagasan atau perasaan melalui serangkaian dialog antar pelaku dan adegan, yang tujuan utamanya bukan untuk dibacakan secara estetis, melainkan untuk dipertunjukkan. Misalnya drama yang berjudul Tas Sekolah Rara. Tokoh Rara, Yayang, Alicia, dan Ibu. Di halaman rumah Yayang terlihat Rara, Yayang, Alicia mengenakan seragam sekolah menggendong tas masing-masing. Yayang, Ra, terima kasih ya, memberiku buku, nanti kalau ada yang baru kita tukar baca lagi. Rara, memasukkan buku ke tasnya. Iya, aku pulang dulu ya. Alisa, Ra, kamu tak punya tas lagi ya? Yang sudah robek begini masih kau pakai. Menepuk tas Rara. Rara dan Yayang terkejut. Yayang, Lis, Rara, yuk aku pulang dulu ya. Tak meladeni pertanyaan Alisa. Alisa, aku juga pulang, yuk sampai besok. Yayang, ya dadah. Rara dan Alisa meninggalkan pentas. Ibu masuk. Ibu, mama sudah pulang. Yayang, iya ma, mencium tangan ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Tahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari apresiasi sastra anak secara reseptif. Apresiasi sastra anak itu secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama.
Sastra anak terdiri atas 3. Yang pertama itu ada puisi. Puisi merupakan pengungkapan gagasan dan perasaan dalam bentuk rangkaian bait demi bait. Yang kedua itu ada prosa. Prosa merupakan pemaparan pikiran dan perasaan melalui bentuk paragraf demi paragraf. Dan yang terakhir itu ada drama. Drama merupakan pengemukaan gagasan dan perasaan melalui bentuk dialog di antara berbagai tokoh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada materi yang kurang dipahami, silakan bisa ditanyakan di forum chat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.